lagi bersama Charles. Sahabatku, sebelum kita lihat program Sehati Ton, yuk kita lihat Sehati model dulu. Catch that hope. Catch that hope. Catch that hope. Bring it back now. Hey. Hold up. If you turn around, you gon' face the lead. Shooting from above, go to sleep, you're dead, What? 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 Bring it back now. What? 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 Bring it back now. I got the moves. Hai sahabatku, bertemu lagi dengan saya Alvina. Hari ini kita akan memulai Sehati Talk bagian 3 yang bertopik pasangan hidup. Yuk kenalan dengan narasumbernya. Hai, saya Lilis. Kita asli dari Jambi, domisili di Kebun Andil. Hai, saya Dedi. Kita tinggal di Jambi.
Nanti ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu mewakili orang tua. Dari pertanyaan yang pertama adalah, gimana sih pendapat Ibu dan Bapak? Misalnya kalau anaknya mencari pasangan hidup hanya melihat materinya, fisiknya, tajir, mapan gitu. Ya, mungkin kalau kita secara manusia kita kan berbicara ya pasti kita maunya yang kaya, yang tampan, pokoknya yang segala-galanya yang wah gitu. Tapi kalau menurut saya tuh tidak menjadi satu jaminan karena kenapa? Yang menjalani kan nanti kan anak-anak kita ke depannya ya. Cuman kan kita harus lihat, mungkin mereka senangnya sesaat di depan, tapi kebanyakan sekarang dunia kan sudah mulai aneh-aneh gitu kan, sudah banyak-banyak kita lihat di luar sana. Jadi saya rasa sih tidak harus tampan, tidak harus apa, tapi yang penting mereka ada kecocokan gitu. Di awalnya menemukan kecocokan, kaya juga tidak menjamin bahagia. Ada juga yang miskin bisa bahagia gitu. Asal mereka sama-sama sejalan gitu, menurut saya ya. Kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya ya mereka yang penting sering cocok aja gitu. Dan tidak perlu harus kita memilih harus yang tampan dan kaya gitu. Yang penting mereka saling cocok lah gitu. Pertanyaan kedua nih, gimana penataan Bapak Ibu untuk anaknya? Misalnya anaknya mau lepas masa lajang, apakah Bapak Ibu yang mencari pasangannya, yang menjodohinya, atau mereka cari sendiri, atau tunggu waktu dari Tuhan? Iya, benar ya, kita orang tua pasti kan menginginkan jodoh yang terbaik buat anak kita. Tapi saya pikir ini bukan zamannya lagi ya, bukan zamannya lagi untuk kita jodoh-jodohin gitu kan. Nah, kita sih kalau saya sebagai orang tua, mungkin kita mengarahin gini loh, kriteria yang seperti ini mungkin cocok untuk kamu. Pandangan kita sebagai orang tua karena kita sudah menjalani gitu kan. Jadi pasti kita tahu apa yang bakal cocok untuk anak kita. Tapi dengan catatan kita tidak memaksa. Ya satu-satunya kita harus berdoa dan anak tersebut juga harus bawa di dalam doa. Karena kan mencari pasangan bukan lihat suka langsung kita ambil, kita tangkap, enggak. Tapi kita harus benar-benar mendoakannya supaya kelak ketika mereka menjalani batra kehidupan, mereka pasti merasakan sukacita, itu sukacita surgawi dari Tuhan gitu loh. Karena itu benar-benar mereka dapat dari Tuhan, bukan karena sekedar milih-milih gitu aja gitu. Kalau dari Bapak? Kalau dari saya ya yang penting untuk anak ya mereka cari sendiri lah gitu. Iya. Kalau bisa yang satu iman gitu. Karena mereka yang menjalani kehidupan nanti untuk sampai seumur hidup gitu. Iya. Kalau pertanyaan ketiga nih, gimana sih kriteria Bapak Ibu untuk calon menantu yang akan menjadi pasangan hidup anaknya? Kriteria saya tidak banyak-banyak, yang penting dia seiman, terutama dia melayani Tuhan ya. Kalau kita berbicara secara kita seiman gitu kan, dia harus anak Tuhan yang baik, dia harus taat sama Tuhan. Terus juga yang penting dia sayang sama orang tua. Kalau dia udah sayang sama orang tua, otomatis dia akan sayang sama anak kita gitu loh. Jadi mereka seiman. Ya kalau mau ngomong ekonomi kita tidak bisa menuntut karena nanti kelak ke depan kan mereka yang berusaha sendiri gitu loh. Jadi kita mungkin cukup dukung di dalam doa untuk anak-anak kita yang terbaik. Pasti kita tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tidak mungkin Tuhan tuh biarkan anak-anak kita tuh terlantar gitu kan. Jadi kriterianya ya itulah, tidak muluk-muluk. Yang penting mereka seiman, sama-sama melayani Tuhan itu. Kalau dari Bapak? Ya kalau dari saya sama lah, yang penting mereka seiman gitu dan bisa dipercaya gitu. Nah, pertanyaannya udah selesai nih. Kita tutup dulu ya video ini. Sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk sahabat-sahabatku dimanapun berada. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. God bless. Sabar, karena tertulis di Korintus 2 ayat 9, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, telah disediakan oleh Tuhan Yesus untuk sahabat-sahabatku yang mengasihi Dia, terutama para jomblo. Sahabatku, sebelum kita berdoa syafaat, yuk kita memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan
Tuhan senang. Sahabatku, yuk kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, berkati bangsa-bangsa Indonesia, kota-kota, kota Jambi supaya aman Tuhan. Berkati presiden dan wakil presiden, jajaran menteri, gubernur, wali kota, bupati sampai ke tingkat desa. Berkati aparat kepolisian, militer supaya ada keamanan, ada kemakmuran, ada damai sejahtera. Tuhan berkati orang-orang kudus-Mu, gereja-gereja, ada kesatuan hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ada kemenangan jiwa-jiwa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati sahabat-sahabatku dimanapun berada supaya sehat selalu. Terima kasih Tuhan, dengan kesatuan hati turunkanlah api kemuliaan-Mu, bakar virus corona dan dimusnahkan dari muka bumi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Salia, amin. Shalom virus corona, damai Indonesia. Sahabatku, kalau mau pergi-pergi jangan lupa pakai masker dan jangan lupa bawa hand sanitizer dan jangan lupa dipakai. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.